Bek handal Pascal Struijk semakin santer diberitakan akan gabung timnas Indonesia. Sirus Margono kembali muncul jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Italia sebut PSSI sedang cari pelatih Eropa untuk gantikan Sintayong. Elkan Bagot dipastikan comeback jelang hadapi Australia. Oleh Romeni beri kejutan menjelang dirinya sah menjadi warga negara Indonesia. Keluarga Emiliano Jonathan bocorkan bahwa mereka sedang negosiasi dengan PSSI. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media asal Italia, yakni Tuttosport, memanaskan spekulasi bergantian pelatih timnas Indonesia. Mereka menyebut Sintayong kemungkinan akan diganti juru taktik asal Eropa. Sintayong sebenarnya membawa perubahan besar sejak ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Ia membuat Garuda terbang tinggi. Indonesia kini mulai bersaing di level Asia, dan tak lagi di area regional ASEAN. Terbukti skuad merah putih bisa bicara banyak di pentas Piala Asia. Indonesia kini juga punya peluang bermain di Piala Dunia 2026. Prestasi mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia cukup bagus. Meski demikian, Sintayong belakangan ini tiba-tiba berada dalam tekanan besar. Hal tersebut tak terlepas dari hasil tak memuaskan yang didapat timnas Indonesia di Asian Cup 2024. Indonesia gagal lolos dari fase grup, padahal Sintayong ditargetkan bisa masuk ke final. Posisi Sintayong pun digoyang. Ada pihak-pihak yang ingin ia dipecat dari kursi pelatih timnas Indonesia. Namun banyak yang membela Sintayong, banyak yang ingin Sintayong dipertahankan di skuad Garuda. Kabar ini pun sampai juga di telinga media asal Italia, yakni Tuttosport. Mereka kemudian memanaskan spekulasi pergantian pelatih timnas Indonesia. Mereka menulis sebuah artikel dengan judul "Thohir ingin Piala Dunia, pelatih Eropa untuk Indonesia". Media itu menyebut Erick Thohir sudah bekerja keras untuk mendatangkan pemain Eropa untuk menjadi WNI. Sekarang demi memuluskan target membawa Indonesia masuk ke Piala Dunia 2026, Sintayong disebut bakal didepak. Pasalnya, gaya kepelatihan Sintayong disebut tak lagi memuaskan untuk sang ketua umum PSSI. Media tersebut menyebutkan Erick Thohir mungkin akan mengganti pelatih asal Korea Selatan tersebut dengan pelatih asal Eropa. Pemain timnas Indonesia yakni Elkan Bagot akhirnya comeback. Elkan Bagot terus menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam proses pemulihan cederanya. Pemain bertahan 22 tahun tersebut telah melewati masa-masa sulit sejak awal musim. Namun kini ia ada di jalur yang tepat dan menjanjikan untuk segera kembali bermain. Setelah menjalani masa peminjaman selama setengah musim dari Ipswich Town, Elkan Bagot hanya mencatat 4 penampilan bersama dengan Blackpool FC. Kendala fisik yang dialaminya sejak awal musim ini menjadi faktor utama minimnya kontribusi di lapangan. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, dia telah kembali bergabung dalam sesi latihan bersama dengan tim asuhan Steve Bruce. Salah satu momen penting dalam proses pemulihan ini terjadi ketika Elkan Bagot terlihat mengikuti sesi pemanasan tim sebelum laga melawan Birmingham. Langkah ini menjadi indikasi bahwa Elkan Bagot semakin siap untuk kembali berumput. Elkan Bagot akan menjadi pemain berikutnya yang kembali bersaing untuk tim Blackpool. Dengan pertandingan melawan Sirius akan beruntun dan berlangsung di awal tahun 2025, tulis Blackpool FC Gazette. Elkan Bagot diharapkan dapat kembali memperkuat Blackpool FC. Bagi Elkan Bagot, kesempatan ini bukan hanya penting untuk memulihkan kepercayaan pelatih Blackpool FC, tetapi juga untuk menghidupkan kembali karirnya di timnas Indonesia. Elkan Bagot memiliki kesempatan untuk membuktikan kapasitasnya sebagai bek handal di kompetisi Inggris, dan mungkin menghidupkan kembali peluangnya bersama dengan skuad Garuda di masa depan. Timnas Indonesia sepertinya akan kedatangan tambahan kekuatan baru di tahun 2025 ini. Selain oleh Romeni yang menjadi rumor panas pemain yang akan bergabung, satu pemain lain disebut akan menyusul. Pemain tersebut adalah Pascal Struijk yang saat ini tengah didekati oleh PSSI. Medio September 2024, petinggi media asal Belanda yakni Danny van Laar membuat pernyataan mengejutkan. Di channel YouTube Football Premier, Danny van Laar mengatakan, bek Leeds United tersebut diizinkan membela timnas Indonesia. Namun masih belum dimengerti apa arti diizinkan yang dimaksud di sini. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk, diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang sangat luar biasa, kata Danny van Laar.
Di obrolan itu juga disebutkan Kevin De dan juga Romeni dalam proses menjadi warga negara Indonesia. Dan benar saja pada bulan November lalu, Kevin De resmi menjadi warga negara Indonesia. Sementara Romeni diperkirakan mendapatkan paspor Indonesia pada Februari ataupun Maret 2025. Karena hal itulah rumor tentang Pascal Schrick bisa jadi sebuah kode bahwa PSSI sudah melakukan pendekatan ke sang pemain. Ia bisa saja bergabung dan membela timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan Maret 2025 ini. Mengingat beberapa laga sisa terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga, merupakan pertandingan-pertandingan yang sangat penting. Orang dalam PSSI yakni Erat Sunolingga menyebutkan Sirus Margono menjadi pelapis Martin Paes di timnas Indonesia masih terbuka. Beberapa waktu lalu, Sirus Margono disebut-sebut akan memperkuat timnas Indonesia setelah melalui proses naturalisasi. Ia bahkan sudah resmi menjadi warga negara Indonesia setelah pengambilan sumpah beberapa waktu lalu. Kiper yang terakhir kali membela Panathinaikos B itu disebut telah menjadi warga negara Indonesia demi bisa membela tim nasional. Sayangnya proses sang pemain bukan melalui PSSI. Hal inilah yang memberatkan bagi Sirus Margono menjadi pelapis Martin Paes di timnas Indonesia. Akan tetapi peluangnya membela timnas Indonesia belum tertutup. Arya melanjutkan dalam proses naturalisasi pihaknya selalu cermat. PSSI baru akan berjalan jika pemain-pemain itu benar-benar untuk kepentingan timnas Indonesia. Arya menghormati pilihan Sirus Margono untuk menjadi WNI. Namun untuk bisa membela timnas Indonesia, ada tahapan yang harus dilalui termasuk membuat Sintayong terkesan. Baru-baru ini nama Sirus Margono kembali mencuat, ia digadang-gadang akan menjadi pelapis Martin Paes di turnamen berikutnya. Seperti diketahui, skuad Garuda akan kembali melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret mendatang. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi tim kuat Australia di laga tandang. Lalu di laga berikutnya timnas Indonesia juga akan menghadapi tim kuat yakni Bahrain di laga kandang. Semoga saja di dua laga tersebut, Sirus Margono bisa dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong. Sirus Margono diharapkan bisa menjadi pelapis Martin Paes di laga itu. Seperti diketahui, timnas Indonesia sangat membutuhkan kekuatan penuh untuk menghadapi tim-tim kuat tersebut. Kemenangan menjadi harga mati bagi pasukan Sintayong untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia. Naturalisasi pemain keturunan kembali menjadi perhatian dalam persiapan timnas Indonesia. Kali ini nama Emiliano Jonathan, pemain muda berbakat yang baru saja bergabung dengan FC Utrecht, dikaitkan dengan skuad Garuda. Kode mengejutkan datang dari keluarga sang pemain, tepatnya di kakeknya yakni Willy Jonathan, yang terang-terangan mendorong cucunya untuk membela timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara yang diunggah oleh akun media sosial Captain Garuda, Willy Jonathan memberikan pernyataan yang menghebohkan para pecinta sepak bola Indonesia. Ia mengungkapkan terus membujuk Emiliano untuk menerima panggilan timnas Indonesia, dengan alasan peluang bermain di level internasional yang lebih besar bersama dengan skuad Garuda dibandingkan dengan Belanda. Willy Jonathan bahkan mengungkapkan respon Emiliano yang terlihat sangat antusias atas dorongannya tersebut. Hal tersebut tentu membuka peluang besar bagi PSSI untuk segera memulai proses naturalisasi pemain yang kini bermain sebagai penyerang sayap kanan tersebut. Sebelum bergabung dengan FC Utrecht, Emiliano Jonathan mencatatkan performa luar biasa bersama dengan klub sebelumnya. Ia berhasil mencetak 11 gol dan 4 assist dalam 18 pertandingan. Statistik tersebut menjadi salah satu alasan utama FC Utrecht merekrutnya dan memproyeksikan sebagai pemain inti mulai 1 Januari 2025. Dengan kemampuan bermain di sayap kanan, posisi yang saat ini sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Emiliano dianggap sebagai kandidat ideal untuk menambah daya gedor skuad Garuda. Kehadirannya diyakini akan menjadi ancaman serius bagi lawan di berbagai turnamen internasional, terutama di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Naturalisasi pemain keturunan seperti Emiliano Jonathan bukanlah hal baru bagi PSSI. Langkah ini telah terbukti memberikan dampak positif dalam mengingatkan performa timnas Indonesia. Dengan usia muda dan pengalaman bermain di Liga Eropa, Emiliano Jonathan berpotensi menjadi salah satu pilar penting dan juga utama di skuad Garuda. Selain itu, dorongan dari keluarganya menunjukkan bahwa peluang untuk mendapatkan tanda tangan Emiliano Jonathan cukup besar. Mari kita doakan semoga Emiliano Jonathan bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Tenaga Emiliano sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia untuk menghadapi Australia dan juga Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan menjadi harga mati bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.